Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 11 Agustus 2024. Dan kita bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan selalu ada atas kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan selalu dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami percaya karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 3, ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi warga negara atau citizen dari sebuah negara tertentu, selain harus memenuhi syarat, ada janji setia yang harus diucapkan. Amerika Serikat termasuk negara yang ucapan janji setianya cukup panjang. Indonesia tidak terlalu panjang, sedangkan Australia mempunyai ucapan janji setia yang termasuk terpendek dibandingkan negara-negara lain. Inti dari berbagai ucapan janji setia itu adalah adanya kesediaan untuk setia kepada negara, kepada hukum, dan adanya kerelaan untuk berkorban membela negara. Ketika janji setia itu sudah diucapkan, maka status dari orang yang mengucapkan berubah. Ia menjadi warga negara yang telah ia ucapkan janji setia. Seperti halnya pengucapan janji setia tersebut, iman dan pengakuan kepada Tuhan Yesus Kristus mengubahkan status kita menjadi anak-anak Allah. Status kita menjadi baru, kita menjadi warga kerajaan sorga. Dalam Galatia 3 ayat 26 ini dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Di situ tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada kuasa dalam pengakuan kita, ada kuasa dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Status kita menjadi berubah. Kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kita diberikan kuasa menjadi warga kerajaan sorga. Semua orang yang mengaku percaya, yang menyatakan iman kepada Kristus Yesus, langsung memiliki status yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Tidak peduli kita dari suku apa, tidak peduli kita dari bangsa mana, siapapun kita, dari bangsa apapun, berbahasa apapun, ketika kita menyatakan iman kepada Kristus, maka kita menjadi warga kerajaan sorga. Kita menjadi anak-anak Allah. Sungguh luar biasa, saudara. Menjadi anak-anak Allah adalah suatu kebanggaan yang tertinggi. Orang senang menjadi anak presiden, menjadi anak raja, menjadi anak perdana menteri. Tapi saudara dan saya jauh melebihi itu semua. Kita dapat berbangga karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak dari pencipta langit dan bumi ini. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan dasar dari status kita sebagai anak-anak Allah. Melalui iman kita menerima keselamatan, menerima pengampunan dan kehidupan yang kekal. Dan sebagai anak-anak Allah, kita semua dipanggil untuk hidup dalam iman yang aktif, bukan dalam iman yang pasif, tapi iman yang aktif, yang tercermin dalam tindakan kita sehari-hari, yang memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saya merupakan bagian
dari keluarga besar kerajaan Allah. Denominasi kita mungkin berbeda, gereja kita masing-masing mungkin tidak sama, tapi iman membuat kita sama. Iman kepada Kristus membuat kita menjadi sama-sama sebagai satu keluarga Allah, karena kita adalah anak-anak-Nya. Sebagai sesama anak-anak Allah, sesama anak-anak Tuhan, jangan kita bertengkar satu sama lain, jangan saling menjatuhkan, tapi biarlah kita saling mendukung, saling mensupport, saling mengasihi. Dan terlebih daripada itu, kita harus saling bekerja sama untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita menyadari akan status kita sebagai anak-anak Allah? Jangan permalukan Allah, jangan permalukan Tuhan dengan sikap kita yang sembarangan, tapi miliki citra hidup yang baik, sebagai terang dan garam bagi dunia ini, sebagai saksi-saksi Kristus yang memberikan teladan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang membuat kami semakin mengerti, semakin mengenal akan kehendak-Mu. Kami menyadari kami semua adalah warga kerajaan sorga. Kami memiliki status yang baru di dalam Tuhan karena iman kami kepadamu. Engkau mengubahkan kami dan Engkau mengaruniakan status baru sebagai anak-anak-Mu. Sungguh luar biasa kasih karunia-Mu Tuhan. Kami diangkat, kami diterima sebagai anak-anak Tuhan yang mulia. Ajar kami Tuhan untuk menghargai status baru kami dan juga menyadari bahwa kami adalah bagian dari keluarga besar kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu tolong kami untuk mengasihi satu sama lain, saling mendukung, saling menopang, saling mensupport, dan bekerja sama untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, membuat kami berhasil, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kembali saat ini kami mohon lawatan Tuhan, yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang putus asa kembali dibangkitkan semangat, iman dan pengharapannya, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.